Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piranbae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Ketika suara adzan maghrib berkumandang, suasana di desa kecil itu mulai sunyi. Para penduduk telah kembali ke rumah masing-masing setelah seharian bekerja di ladang dan sawah. Namun, di rumah tua di ujung desa, ada kesunyian yang berbeda, kesunyian yang menandakan kepergian seseorang. Di tengah ruangan, seorang pria tua bernama Harun terbaring kaku, dikelilingi oleh sanak keluarga yang sedang membaca Yasin untuk mengiringi kepergiannya ke alam baka. Harun, yang telah mengabdikan hidupnya sebagai seorang petani sederhana, telah menghembuskan nafas terakhirnya setelah bertahun-tahun berjuang melawan penyakit. Namun, apa yang tidak diketahui oleh mereka yang mengelilinginya adalah bahwa di saat itu, ruh Harun sedang berada di ambang batas dunia ini dan alam kubur. Di saat tubuhnya terbaring tanpa nyawa, ruhnya merasakan sebuah perasaan aneh, seperti terombang-ambing di antara kesadaran dan ketidaksadaran. Perlahan, dia merasa seperti ditarik ke suatu tempat yang asing dan gelap. Tempat itu tidak seperti apapun yang pernah dia lihat atau rasakan di dunia. Di sini, waktu tampak berhenti, dan dia dikelilingi oleh kegelapan pekat yang menakutkan. Seketika, Harun teringat semua ajaran agama yang pernah ia dengar. Tentang siksa kubur, tentang malaikat yang akan datang untuk menanyakan amal dan perbuatan selama hidupnya. Ketakutan mulai merayapi ruhnya, karena dia menyadari betapa banyak dosa yang telah dia lakukan. Meskipun dia adalah seorang petani yang taat, ada banyak hal yang dia sesali. Dia teringat masa-masa mudanya ketika dia sering melalaikan kewajiban sholat, berbuat zalim terhadap tetangga, dan memarahi anak-anaknya tanpa sebab. Semua dosa itu kini menghantuinya, menimbulkan rasa penyesalan yang tak terhingga. Tiba-tiba, kegelapan di sekelilingnya berubah. Dua sosok besar dengan wajah yang sangat menakutkan muncul di hadapannya. Mereka adalah malaikat Munkar dan Nakir, yang datang untuk menanyakan amal perbuatannya. Kedua malaikat itu tidak menunjukkan belas kasihan dalam tatapan mereka. "Siapa Tuhanmu?" tanya salah satu malaikat dengan suara yang bergema di seluruh ruangan gelap itu. Harun gemetar, dan ruhnya terasa lemah. Ia tahu jawabannya, namun lidahnya terasa keluh. Dalam kepanikannya, dia hanya mampu merintih pelan, Allah adalah Tuhanku." Namun, kata-katanya terdengar lemah, tidak yakin, dan dengan segera, malaikat itu melanjutkan pertanyaan berikutnya. "Apa agamamu?" Harun merasakan tubuhnya, atau apapun yang tersisa dari dirinya, menggigil ketakutan. "Islam," jawabnya dengan suara bergetar. Namun, dia tahu bahwa ketakutannya itu tidaklah tanpa alasan. Malaikat itu kemudian menanyakan tentang Nabi Muhammad dan kitab sucinya. Harun menjawab setiap pertanyaan dengan benar, tetapi dalam hatinya, dia merasa ketakutan yang luar biasa karena tahu bahwa jawaban ini tidak cukup untuk menyelamatkannya dari apa yang akan datang. Kemudian, tanpa peringatan, tanah di sekitarnya mulai menghimpitnya. Kegelapan semakin pekat dan rasa sakit yang belum pernah dia rasakan sebelumnya menyelimuti seluruh keberadaannya. Dia merasa seperti dihimpit oleh ribuan gunung yang berat. Ruhnya menjerit dalam kesakitan yang tak terbayangkan, tetapi tidak ada suara yang keluar. Hanya ada tangisan dalam keheningan, tangisan yang tidak terdengar oleh siapapun di dunia ini. Harun teringat dengan jelas akan dosa-dosanya. Dia melihat setiap kesalahan yang pernah dia lakukan, setiap kebohongan kecil, setiap kali dia menunda sholat, setiap kali dia menyakiti perasaan orang lain. Semua dosa itu kini datang menuntut balas, menghantamnya dengan rasa bersalah yang tak tertahankan. "Ampuni aku, ya Allah." Dia menangis dalam keheningan kuburnya. Namun, permohonan maafnya tampak seperti terlambat. Di tengah siksaan itu, Harun teringat akan anak-anaknya. Ia ingat bagaimana dia seringkali lebih memilih bekerja di ladang daripada menghabiskan waktu bersama mereka. Ia ingat bagaimana dia seringkali memarahi mereka dengan alasan sepele. Dia merasa sangat menyesal karena tidak pernah menunjukkan cinta yang sebenarnya kepada mereka. "Ya Allah, jika aku bisa kembali,
Aku akan menjadi ayah yang lebih baik, katanya, tetapi tidak ada yang mendengar. Di alam kubur, penyesalan itu hanya menjadi siksaan tambahan. Setiap detik terasa seperti ribuan tahun di dunia. Harun tidak tahu berapa lama dia telah berada di tempat itu, tetapi rasa sakit dan penderitaan yang dia alami terasa abadi. Dia teringat kisah-kisah yang pernah dia dengar tentang orang-orang yang mendapat nikmat di alam kubur karena kebaikan mereka selama hidup. Dia menyesal tidak memperbanyak amal baik ketika dia masih memiliki kesempatan. Kini, semua itu hanya tinggal penyesalan yang tak berguna. Di saat yang sama, di dunia, keluarganya terus mendoakan Harun agar mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah. Mereka tidak tahu bahwa ruh Harun sedang merasakan siksa kubur yang begitu dahsyat. Setiap doa yang mereka panjatkan terasa seperti sinar kecil yang menembus kegelapan di sekitarnya, memberi sedikit ketenangan, namun tidak cukup untuk menghentikan siksaan yang dia alami. Harun terus berada dalam keadaan antara kesadaran dan ketidaksadaran. Ruhnya menangis, menjerit, dan memohon ampun, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan rasa sakit itu. Setiap dosa yang pernah dia lakukan seakan muncul satu persatu, menuntut balas dan menambah beban penderitaannya. Dia teringat bagaimana dia pernah mendengar bahwa di alam kubur, tidak ada yang bisa menolong selain amal perbuatan kita sendiri. Namun, dia merasa sudah terlambat untuk menyadari itu semua. Namun, di tengah penderitaannya, ada satu momen di mana dia merasa seolah-olah ada cahaya yang lembut menyentuhnya. Dia merasakan sedikit kelegaan, meskipun hanya sejenak. Dia tahu bahwa itu adalah hasil dari doa-doa anak-anaknya yang tulus. Namun, cahaya itu segera menghilang, dan siksaan itu kembali menyelimuti dirinya. Waktu terus berlalu, atau setidaknya begitulah yang dirasakan Harun. Setiap momen adalah penyiksaan tanpa henti, dan tidak ada jalan keluar. Namun, di tengah kegelapan itu, Harun mulai merasakan sebuah perubahan. Dia mulai menyadari bahwa rasa sakit itu, meskipun sangat menyiksa, perlahan-lahan memudar. Dia tidak tahu apakah itu karena dosa-dosanya sudah tertebus, atau mungkin karena doa-doa dari keluarganya mulai diterima. Dalam keheningan yang menyelimuti kuburnya, Harun mulai merasakan sebuah ketenangan yang perlahan-lahan menggantikan rasa takut dan sakit yang dia rasakan sebelumnya. Ruhnya tidak lagi menangis, tetapi masih ada penyesalan yang dalam di hatinya. Dia tahu bahwa apa yang dia alami adalah akibat dari kelalaiannya selama hidup. Kini, dia hanya bisa berharap bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan memberinya tempat yang lebih baik. Harun tidak tahu berapa lama dia akan berada di alam kubur ini sebelum hari kiamat tiba, tetapi dia tahu bahwa siksaan ini adalah pengingat baginya dan bagi semua yang masih hidup, bahwa hidup di dunia adalah kesempatan untuk memperbanyak amal baik dan memohon ampunan sebelum terlambat. Ketika ruh Harun akhirnya tenang, dia tahu bahwa meskipun siksaan itu adalah hal yang mengerikan, itu juga merupakan bentuk kasih sayang Allah yang mengingatkan manusia akan pentingnya menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Di alam kubur, Harun menunggu hari kebangkitan dengan perasaan bercampur antara takut dan harap. Dia berharap bahwa pada hari itu, Allah akan melihat penyesalannya dan mengampuni dosa-dosanya. Namun, dia juga tahu bahwa siksa kubur yang telah dia alami adalah peringatan yang tidak bisa dia abaikan. Di dunia, keluarganya terus mendoakan Harun, berharap bahwa ruhnya diberi ketenangan dan ampunan. Dan begitulah kisah Harun berakhir di dunia ini, namun baru dimulai di alam kubur, di mana ruhnya terus menunggu dengan harapan dan doa dari mereka yang masih hidup. Ketika ruh Harun menangis di alam kubur, itu bukan hanya tangisan penyesalan, tetapi juga tangisan yang mengingatkan kita semua akan pentingnya menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan kehidupan setelah mati.